Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, di video kali ini saya akan mencoba custom ROM Android 13 di Poco X3 Pro. Untuk pembahasan ini saya tidak akan mereview custom ROM ini ya, hanya sebatas penasaran saja sih ingin mencoba Android versi terbaru ini. Dari segi tampilan awal ini sih masih terlihat tidak ada perubahan yang begitu mencolok dan masih terlihat sama seperti tampilan di Android 12. Oh ya, untuk aplikasi yang di backup dari Android 12 dan diinstal ke Android 13 dengan menggunakan migrate sudah berjalan normal, tidak ada kendala. Dan untuk aplikasi yang ukurannya lebih dari 3 GB saya coba membackupnya dengan swipe backup. Di sini juga masih berjalan aman, tidak ada masalah. Lalu kita lihat pada bagian bar status. Di bagian ini sih sudah ada perubahan sedikit ya. Tentunya pada letak penyimpanan icon pengaturan. Di Android 13 ini di sini sudah dipindahkan ke bagian bawah. Dan di sampingnya ini sudah ada tambahan icon untuk mematikan atau merestart ponsel. Lalu di sini juga sudah ada perubahan tampilan pada saat memutar musik di bagian bar status. Untuk tampilan pemutar musik akan mengadopsi warna dari sampul album lagu yang diputar. Dan di tampilan ini sih menurut saya sudah cukup bagus. Kemudian untuk penangkapan sinyal juga sudah bagus ya, di ROM ini tidak ada masalah sama sekali, kekuatan sinyalnya sangat kuat. Untuk WiFi, Bluetooth, hotspot sudah bisa aktif ya, di sini tidak ada masalah. Dan juga untuk tombol NFC di sini sudah bisa aktif. Namun di sini saya belum mencobanya apakah untuk NFC ini sudah bisa digunakan atau belum. Lalu untuk ROM yang saya gunakan di sini saya menggunakan Bianca Project yang Android 13. Untuk buildnya tentunya di sini masih beta. Dan untuk kustomisasi tambahan di ROM ini tidak ada. Ini masih pure bawaan seperti Pixel Experience. Pada Android versi sebelumnya bahasa pada setiap aplikasi diatur menurut bahasa sistem. Namun di Android 13 Google membawa fitur tersebut yang memungkinkan pengguna menerapkan bahasa yang berbeda-beda tiap aplikasi. Namun untuk di ROM ini masih terbatas bagi aplikasi yang bisa kita rubah. Dan di sini baru tersedia 3 aplikasi saja yang bisa kita rubah bahasanya sesuai yang kita inginkan. Lalu pada bagian wallpaper dan gaya di sini terdapat bug sih. Karena di sini tidak bisa membaca wallpaper yang ada di galeri. Dan di sini hanya tersedia wallpaper bawaan sistem saja. Lalu di bagian ini juga belum tersedia opsi untuk merubah tampilan warna tema, yang ditambahkan oleh Google menjadi lebih banyak dibandingkan dengan Android 12. Dan juga di sini saya menemukan beberapa bug lagi untuk custom ROM ini. Contohnya di bagian mode dark mode. Yang lagi-lagi di sini jika kita menggunakan mode light mode, maka bagian pada bar statusnya ini akan berwarna hitam dan tidak akan berubah menjadi warna putih. Lalu di ROM ini juga belum tersedia traffic indicator, yang jadinya tidak bisa menampilkan kecepatan jaringan. Dan untuk traffic indicator ini menurut saya fitur ini sangat penting. Dan satu lagi perubahan yang terlihat beda yaitu pada tampilan perizinan aplikasi, yang perubahannya menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk kestabilan di ROM ini sudah cukup baik. Di sini saya sudah tes Antutu, dan untuk skor yang dihasilkan di ROM ini menurut saya biasa saja. Dan saya juga tes untuk bermain beberapa game. Di sini saya tes untuk Apex Legends. Di game ini juga sudah berjalan normal. Untuk gameplay yang dihasilkan tidak ada masalah dengan settingan grafik normal dan FPS mentok kanan. Lalu untuk game Black Desert di sini saya hanya menikmati grafik aja sih. Untuk performa pada game ini sudah bisa berjalan mulus, tidak ada kendala dengan grafik rata kanan. Cuma untuk game ini sih suhunya jadi cepat panas. Tapi anehnya tetap lancar, tidak ada masalah. Kemudian game yang terakhir yaitu game PUBG. Di game PUBG ini saya menemukan bug pada bagian giroskop. Pada game ini giroskopnya mati meskipun saya sudah mengaktifkannya. Namun untuk performa gameplaynya sih sudah berjalan normal dan tidak ada kendala sama sekali. Ya, jadi untuk pengalaman dan bug yang saya temukan hanya itu saja sih. Dan beberapa fitur Android 13 di ROM ini sayang sekali masih belum berjalan sempurna. Tapi itu masih bisa dimaklumi karena kita harus sadar bahwa ini adalah custom ROM, yang pastinya ini portingan dan ditambah lagi statusnya yang masih beta.
Lalu untuk kalian yang ingin mengupdate ke Android 13 di Poco X3 Pro ini buat pemakaian sehari-hari, menurut saya jangan dulu, karena ini masih project baru. Tapi buat kalian yang hanya sebatas penasaran dengan Android 13, kalian tinggal update saja. Tapi bagi yang sudah UBL dan terpasang TWRP, maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.